Halo sobat berkebun, kembali lagi bersama saya Adi di channel Susut Adi Farm. Baik, ini adalah update pohon stroberi yang dulu saya pernah beli ya guys. Saya bilang guys ya, karena saya masih muda. Oke, nah buat teman-teman yang suka nanam pasti nggak asing sama yang nanam stroberi, yang namanya stroberi. Pas itu saya udah pernah buatkan video tentang apa saya ngambil COD-an stroberi ya, udah lama banget, sekitar 6 atau 8 bulan. Dan sekarang saya akan memperlihatkan update dari tanaman stroberi ini yang sudah berbunga ya. Ternyata tanaman yang saya beli itu termasuk masih muda gitu, jadi dia masih belum banyak mengeluarkan stolon atau anakan ya. Jadi selama 8 bulan itu saya tinggal belajar gitu, saya tinggal ngejar semester ya, akhirnya mereka berbunga gitu pada hari ini. Jadi saya mau videokan ya guys, langsung saya kita ke kebun. Let's go. Oke guys, ini atau teman-teman ya, ini saya videokan kebun saya yang baru gitu. Dulu sebenarnya udah banyak nih, udah apa nih ya namanya, kalau di daerah saya ini namanya undis gitu ya, sana apa namanya, kalau bahasa Inggrisnya pigeon ya guys, apa ya namanya, kayak kedelai gitu, semacam kedelai ya. Oke, nah ini udah sampai besar gini loh guys, selama 6 bulan gini, ini sudah sampai ada buahnya nih. Nih, udah sampai ada buahnya loh guys, udah lama banget ya, ini nggak pernah keurus. Nah itu kucing baru ya, jalan baru. Oke, dan di sini juga ada bunga deleng dan saya jualan juga pas itu, tapi sekarang masih pembibitan ya, belum ada jualan dulu, dan masih musim gini juga karena ini update tahun 2021 ya guys. Ingat ya, bagi yang nonton ini 5 tahun atau berapa tahun ke depan, ini udah lama banget, jadi saya nggak tahu ini tanaman bakal ada apa, tapi ini update 2021. Oke, nah di sini juga ada beberapa peralatan kebun saya, dan di sini ada bibit sayur. Dan bagi teman-teman yang bilang kenapa kok nggak langsung di lahan aja ya, jadi ini sebagian biar bisa ditanam di gimana ya, biar bisa ditanam di polybag gitu loh, biar nanti dia bisa menghasilkan bibit yang baru. Ngapain lagi kucing? Oke, lanjut aja. Dan di sini juga ada terong, tomat, dan cabai. Oke, nah di sini yang pertama ini ya, ini dia guys, ini ya teman, lihat tuh. Oke, kurang fokus. Nah, ini sudah mulai kelihatan, ini bunga yang baru mekar nih guys. Ini teman-teman bisa lihat, ini bunga yang baru gini, baru mekar ya, sekitar 2 hari yang lalu ini mekar. Awalnya kecil banget guys, kayak daun baru tumbuh tuh loh. Dan ini udah sekitar berapa hari ya, hampir semingguan lah ya guys, dari pertama kali mekar tuh sampai hilang kelompoknya satu. Tapi ini udah, kalian lihat ini tuh, ntar saya fokusin dulu tuh, bakal buahnya ya guys. Jadi mudah-mudahan aja tuh berjalan lancar gitu. Tuh lihat nih, banyak laba-laba ya ternyata. Oke, nah ini yang di tanah ini sudah mengeluarkan banyak stolon, khususnya ini. Tuh, ini ayamnya bikin gini ya, aduh ngelet banget gara-gara apinya juga kepenuhan juga, jadi nggak bisa goyang terlalu keras ya tangannya. Nah ini juga udah ngasihin stolon ini, dia kekubur di sini ya. Tuh, nah ini juga stolonnya itu dan masih banyak lagi ya di sana yang udah dipindahin juga. Awalnya di sana nih tempat sayur-sayur ini banyak juga itu ada stolonnya gitu. Jadi ya mohon maaf ya kalau misalnya suaranya terlalu kecil, karena ini kamera HP dan saya belum nggak masangin mic-nya, jadi ya seadanya gitu. Oke, nah di sini awalnya banyak gitu, dan akhirnya di sini pas saya lihat itu ternyata akhirnya bunga gitu. Nah bagi teman-teman semua yang nanya nutrisinya apa, pas
itu sekitar 1-3 bulan setelah saya tanam di sini itu saya sering ngasih pupuk cair ya guys, tapi bukan yang biru itu, bukan yang MPK ya, itu pupuk kimia. Sedangkan ini pupuk alami ya, pupuk cair alami yang saya buat dari air dari kulit bawang, itu air kulit bawang merah itu, yang bisa lihat tutorialnya di gini, itu nanti saya coba buatkan juga. Dan juga air cucian beras itu, jadi saya gabung. Dan kebetulan ortu juga suka nanam, jadi ya dibelikan yang organik lah ya, jadi saya pakai untuk campuran tuh ayamnya. Setelah saya pakai campuran, saya siram-siram deh setiap seminggu sekali, dan akhirnya dia berbunga ya. Dan berbunganya cukup lama, ini 8 bulan ini saya nggak pernah urus ini, dan saya seneng banget akhirnya bisa berbunga ini ya. Bagus banget. Nah ini ada lagi satu guys, ini yang di tanah ya. Setelah 3 bulan itu saya nggak pernah isiin pupuk lagi. Nah ini agak berantakan dikit, tidak apa-apa ya. Nah ini dia, saya kira hilang guys, ini nih tuh, tapi nggak tahu ya, nggak tahu ini bisa tumbuh atau enggak, bisa jadi buah atau enggak, ini nggak tahu juga. Soalnya ininya agak hitam gitu loh di tengah-tengahnya itu loh guys. Bentar ya, tuh tengah gininya ini hitam itu tuh, dia hitam ya, tapi mudah-mudahan aja mau ya. Dan di sini kayaknya ada lagi satu deh. Ini nih, awalnya masih bentuk kayak gini nih, tuh masih kecil banget. Ini bunganya nih, tuh yang pakai jari tengah nih ya. Oke, saya bukan bermaksud kasar tapi mau menunjukkan nih yang paling kecil nih, yang paling bawah nih. Nah pas 1 minggu yang lalu dia masih segini guys, yang 2 harinya itu. Nah yang saya bilang yang baru mekar 2 hari yang lalu itu, baru mekar sekarang itu, ini segini nih, yang ini nih. Nih yang ini nih, awalnya masih sekecil itu guys ya, sekecil itu, dan sekarang udah besar dan berbunga seperti ini. Harusnya saya nggak boleh pegang ya, cuman buat nunjukin aja. Ini saya senang banget akhirnya stroberi yang saya tanam selama ini bisa berbunga. Dan bagi kalian yang nanya, bagi teman-teman yang nanya cara perawatannya gimana, kalau perawatan saya simple sih ya, karena saya ini terlalu kasihan sama stolonnya, jadi saya biarkan dulu dia sebagai indukan gitu loh. Jadi saya biarkan dulu dia menjadi indukan yang dewasa gitu loh. Jadi dia sudah mengeluarkan, mungkin kalau nggak salah sudah berapa anakan ya, 10 sampai 10-an lebih ya anakannya. Nah habis itu anakannya dipindahin karena bikin lahan baru kan. Ini sebenarnya lahan baru nih guys. Awalnya ini rumput semua sama tanah, jadi saya tutupin lagi pakai sekam, atau kalau di sini oksak namanya. Setelah dipindah itu, nah sekitar berapa bulan ya, sekitar belum udah sebulan sih guys, udah sebulan ya. Sebulan itu langsung ada gini nih, langsung ada bunganya gitu. Awalnya saya kaget gitu, kok bisa ada ini, apaan gitu, kok daunnya kayak menyerupai gini ya, kuncup gini gitu. Harusnya kan daun itu kan kayak gini tuh loh guys, kayak apa ya bilangnya, kayak benar-benar daun gitu, yang kalau yang mau tumbuh ini kuncup gini guys. Jadi baru saya lihat, ternyata ini bakal bunga gitu. Senang banget gitu loh. Jadi ya menurut saya ini benar-benar prestasi sih ya, akhirnya bisa membungakan stroberi ini gitu loh. Ini tanaman cukup dewasa sih ya, dan ini indukan yang pernah saya tanam dulu beberapa bulan lalu. Nanti saya kasih linknya di bawah lah. Oke, dan di sini ada kumbang ya. Mana itu? Ini ada kumbang ternyata. Tuh mana itu? Nggak fokus ya. Tuh ada kumbang kecil. Seneng banget lihatnya ya. Berarti gini, kita kebun kita tuh organik. Dan di sini juga ada pakcoy. Kenapa saya tanam seperti ini ya, nanti
kan ada ayam tuh, biasanya ayam itu suka kali usil gitu. Ini ditebar-tebarin semua nih sampai rusak nih. Jadi saya pakai polybag dulu, nanti kalau dia udah gede ya kan, nanti langsung saya pindahin gitu ke tanahnya langsung gitu, biar perakarannya lebih banyak dan tempatnya lebih leluasa gitu. Dan ya, yang itu sayur hijau ya guys, ini pakcoy, itu sayur hijau, dan itu sana lagi akan ada lagi, dan saya akan buatkan update lagi ya. Jadi itu aja sih pengalaman dari saya cuman, yang namanya video review kan ya, namanya review pasti memperlihatkan kan, tapi ya begitu pengalaman saya ini. Nah ini seperti ini nih, banyak banget tuh. Saya nggak pindah-pindahin gitu loh, saya kasihan gitu, karena kayaknya kejam banget gitu loh. Masa stolon yang udah tumbuh itu kan kecil saya potong gitu kan, kasihan, harusnya merugi gitu loh. Harusnya kan bisa dapat lagi gitu kan, dapat anakan lagi gitu kan. Jadi kayak gitu guys. Oke, jadi pengalaman saya begitu dalam menumbuhkan stroberi. Jadi kalau sekedar tips, saya ada beberapa tips. Yang pertama, bukan tips sih, lebih tepatnya pengalaman ya. Berarti saya pengalaman pertama yaitu waktu. Kalau benar-benar organik, yang pertama itu waktu ya. Jadi waktu yang saya ambil tuh, kalian bisa kalkulasi sendiri ya. Ini video yang lama. Ini waktu saya upload video yang lama. Dan sekarang tanggal 10 Juli 10 tanggal 7 bulan tahun 2021. Jadi kalian bisa kalkulasi sendiri ya berapa bulanan. Oke, nanti saya juga kasih kalkulasi saya. Oke, dan itu pertama waktu, dan yang kedua nutrisi. Saya sekitar 1-3 bulan doang ya ngasih nutrisi cair, seperti yang saya bilang, kayak pupuk dari kulit bawang merah dan cucian beras ya, air cucian beras, bekas cucian beras, dan pupuk organik ya. Ini kayaknya masih ada nih. Nah ini dia, tapi ini bukan ya, yang ini tuh, ini masih ada ini untuk nyiram-nyiram tanaman ya, sekitar seminggu sekali. Nah itu saya pertahankan sekitar 1-3 bulanan. Setelah itu saya vakum gara-gara ada pelajaran untuk ngejar semester, jadi nggak keurus lagi selama berapa bulan ya, 6 bulanan lagi ya ke depan ya. Enggak nih, lagi 5 bulan ya, 5 bulan sampai sekarang kayaknya. Jadi selama 5 atau berapa bulan, 3-5 bulan itu saya nggak pernah urus lagi gitu. Jadi dia tumbuh sendiri, stolonnya juga nggak kejaga, daunnya juga banyak. Jadi saya benar-benar alami gitu ya. Jadi itu yang kedua. Untuk nutrisi saya cuman kasih 1-3 bulan doang. Setelah itu saya nggak urus lagi. Yang kedua, padahal saya biarkan stolonnya gitu loh. Jadi kalau ada sulur-sulur yang muda itu saya nggak bunuh gitu, saya nggak potong gitu, saya kasih tumbuh aja gitu. Dan nanti kalau udah tumbuh ya kecil-kecil segini lah ya guys. Nah ini kalau udah segini itu lebih kecil dari inilah, lebih kecil dari ini, kayak seginian lah daunnya. Kalau udah sekecil ini saya potong langsung. Nah segini nih tuh, yang kecil tuh ya. Jadi yang kecil itu guys, mohon maaf ya kalau mic-nya rada kedengeran kadang enggak, karena saya nggak pakai mic gitu. Jadi tergantung dekat HP-nya ya ke mulut saya atau tidak. Tapi bukan saya makan juga mic HP-nya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa saya itu nggak pernah motong stolonnya. Jadi nggak pernah bakal stolonnya itu nggak pernah saya potong gitu. Jadi saya biarin aja gitu, dia tumbuh kan sayang gitu kan, kasihan banget gitu. Saya ini jujur petani yang terlalu kasihan, menurut saya sendiri juga terlalu kasihan gitu. Jadi karena saya takut dosa ya kan, mau cacat mau gimana saya tanam aja gitu ya. Kalau mati ya saya yang penting sudah berusaha gitu ya. Jadi stolonnya saya biarkan, ndak saya potong. Jadi biar sampai jadi anakan itu baru saya potong. Jadi kesimpulannya dari keuntungan dari membiarkan stolon ini, jadi membuat tanaman jadi lebih cepat berbuah juga gitu loh. Jadi lebih cepat gimana gitu ya,
bisa lebih cepat lagi sih, tapi dengan secara alaminya jadi dia tuh sudah merasa cukup gitu loh. Jadi tanaman itu sudah merasa cukup untuk mengeluarkan stolonnya. Di sampingnya kan kita udah pindah-pindahin juga kan. Jadi dia sudah merasa sudah cukup lah nih, anak-anakan udah banyak, sekarang tinggal ngeluarin buah gitu kan. Karena dengan memotong stolon juga, jadi dia kalau dengan cara stolon gagal, harus dengan cara buah nih. Kan kalian bisa lihat sendiri kalau ada buah yang si bintik-bintik itu sebenarnya biji stroberinya. Jadi kalau cara stolon gagal atau banyak dimakan hama, ya dengan cara bibit gitu. Jadi sejujurnya kalau kalian potong stolon-stolon muda itu mempercepat pembungaan gitu ya. Jadi kalian bisa pilih ini mau jadi indukan dengan cara membuat dia lebih subur, atau memotong stolon-stolonnya jadi dia lebih fokus ke bunga gitu. Jadi keduanya termasuk cara dia untuk berkembang biak ya, dengan cara bibit atau dengan cara stolon. Jadi gitu ya. Nah, yang keempat ini lahan. Ya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kalau lahannya semakin besar gitu, lahannya ini semakin besar, kalau lahannya ini semakin besar ya guys, dia akan gimana ya, jadi lebih lama ya pertumbuhannya. Cuman dengan lamanya pertumbuhan itu anakannya lebih banyak lagi gitu. Tapi entah kenapa yang ada di pot yang seperti ini dia nggak berbuah sama sekali gitu, sedangkan yang di tanah seperti itu dia berbuah gitu loh nih. Tuh dia berbuah gitu. Jadi bisa saya simpulkan juga lahan juga mempengaruhi ya. Jadi lahan itu benar-benar mempengaruhi banget. Dan katanya sih kalau stroberi itu perlu cahaya matahari ya, tapi kalau dari saya coba pindahin anak-anaknya ini, saya pindahin ke polybag, dia mau tumbuh awalnya 1 minggu tuh saya nggak kenain matahari dulu biar dia tumbuh. Habis itu saya kenain sinar matahari selama 2 mingguan, itu daun-daunnya mulai warna kuning. Jadi memang saya ini saya ini pekebun awal gitu, awam. Jadi saya belum tahu lah bagaimana cara ngerawat. Jadi pertama-tama itu saya biarkan aja gitu, ternyata kuning jadinya. Jadi kalau bisa ya buatkan shade atau ginilah kayak peneduh gitu ya awal-awal, atau biarin deh dia dulu sampai bener-bener kuat banget gitu prakarannya, jadi nggak ganggu banget gitu. Nah, itu juga yang membuat ini, padahal ini saya nggak pernah potongin daunnya loh, saya nggak pernah cabut-cabutin daunnya loh, saya biarkan begitu saja dan ternyata ini membuahkan hasil gitu loh. Jadi teman-teman bisa ikuti cara saya, tapi kalau cara saya ini cara lama yang terlalu lama. Kenapa? Karena 6 bulan itu baru menghasilkan. Saya nggak tahu memang segitu waktunya dia berbuah atau gimana ya, 6 bulan lebih kayaknya sih. Dan ya karena saya tuh kasihan ya guys, kasihan sama stroberinya, kalau terlalu kesiksa juga kasihan banget gitu. Jadi ya saya biarin aja gitu secara alami. Saya cuman ambilin stolonnya aja gitu biar dia juga bisa fokus buah. Oke ya teman-teman, itu dari pengalaman saya. Teman-teman bisa ikuti kalau misalnya mau secara alami, karena saya ini benar-benar pengasih banget ya menurut saya sih, karena saya nggak terlalu bisa gitu motongin daun-daun stroberinya gitu, motongin stolonnya. Sebenarnya harusnya saya potongin stolonnya gitu biar lebih cepat berbuah gitu, tapi saya nggak bisa guys, nggak sampai hati gitu lah. Jadi ya ternyata lebih menguntungkan gitu. Sekarang stolon saya banyak, anakannya banyak, buahnya juga dapat gitu, tapi lebih lama. Tapi ya setidaknya stroberinya nggak habis lah gitu ya, maksudnya kan anaknya banyak jadinya gitu. Itu keuntungannya ya. Jadi setiap hal itu ada baik buruknya, tergantung kalian mau nyari apa. Tapi ingat jangan terlalu kasar juga sama tanamannya, kasihan ya, sama kayak manusia mereka juga bisa stres ya. Jadi ya begitu ya guys, semoga saja kalian bisa bertambah wawasannya ya. Jadi ini adalah wawasan
istilahnya gimana ya, wawasan awam gitu, karena saya juga nggak terlalu suka gimana ya, nggak terlalu suka nyakitin tanamannya gitu. Saya biarkan saja gitu ya, berbuah sendiri, berbunga sendiri gitu. Dan waktunya cuma beberapa bulan aja, ternyata kurang lebih setahun lah guys. Oke, jadi begitu saja, dan saya takut ini kelamaan banget videonya, dan kalau misalnya kelamaan sorry banget, maaf banget ya. Jadi ya kalian bisa terus pendapat juga di kolom komentar, dan saya juga nggak tahu nih bakal rame atau enggak videonya, tapi cuman saya share aja ya. Jadi ya sekian untuk episode kali ini, saya Adi dari Susur Deva mohon pamit dan sampai jumpa di lain kesempatan.